Episode 58, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jiang Wan turun dari tempat tidur dan berjalan menuju jaket hitam William. Bel terus berdering di bangsal. Tepat ketika Jiang Wan mengambil jaketnya dan hendak mengeluarkan teleponnya, William tiba-tiba masuk, mengambil mantel dari tangannya, dan tersenyum dengan tenang, "Saya akan menjawab telepon." Setelah itu, William berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Melihat keluar telepon, ternyata itu adalah nomor penelepon Jiang Wan. Hanya bisa menutup telepon. Sangat mendebarkan. Pada saat itu, William merasa seperti dunia yang jauh, dengan keringat dingin di dahinya. Ini bukan waktunya untuk memberitahu Jiang Wan tentang identitasnya. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, tapi begitu Jiang Wan mengetahuinya, dia, Kiki, bahkan seluruh keluarga Jiang akan berada dalam bahaya. Hanya William yang tahu tentang bahaya ini. William telah melihat metode wanita itu. Ketika saya meninggalkan keluarga, ada kurang lebih wanita itu di belakangnya. Di bangsal, Jiang Wan melipat dadanya, mendengarkan nada cepat di telepon, mengerutkan kening, apakah ada yang salah? Saya menelepon lagi, masih berbicara. Tidak berdaya, Jiang Wan hanya bisa menyerah dengan desahan lega. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa berbicara tentang meminta bantuan. Pada saat ini, William juga masuk dan menjelaskan, perusahaan sedang terburu-buru, biarkan saya kembali. Jiang Wan tidak peduli, dia kesal, dan mengangguk beberapa kali. Pengoperasian Kiki tidak bisa ditunda lagi. Kuharap aku tidak bisa begitu saja memihak Cao Jun. Benar-benar tidak bisa, Jiang Wan hanya bisa menemukannya. Namun, sebelum William pergi, dia berkata dengan santai, "Jiang Wan jangan khawatir, saya akan mengatur operasi bulir Kiki. Saya sudah menghubungi dokter terkenal di China dan mereka juga telah memberikan rencana pengobatan. Hari ini, kamu bisa." Petik 2. Oke, begitu. Jiang Wan menyela William dengan wajah dingin. Bukankah dia tidak mempercayai William, tetapi berpikir bahwa dokter yang dia cari bisa berguna. William kaget dan terlihat sedikit kaku. Jiang Wan sepertinya menyadari masalah sikapnya, dan menjelaskan dengan sedikit kesal, "William, jangan salah paham, terima kasih atas perhatianmu pada Kiki, aku hanya sedikit kesal." William secara alami memahami suasana hati Jiang Wan saat ini. Belum lagi dia adalah istrinya. Jika dia tidak marah pada dirinya sendiri, apakah dia masih bersama orang lain? "Aku tahu kalau Kiki juga putriku. Jika kamu punya ide, kamu bisa berdiskusi denganku." William tersenyum. Jiang Wan balas tersenyum padanya dan mengangguk. "Begitu, bukankah ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaanmu? Silakan." William mengangguk, dan begitu dia berbalik untuk pergi, Yang Guilan bergegas masuk dengan marah. Tanpa berkata apa-apa, dia datang dan menunjuk ke hidung William dan mengutuk, "William, bagaimana Anda berbicara dengan saya sekarang? Apakah sayap Anda mengeras sehingga bahkan ibu mertua kamu tidak perhatikan? Itu benar-benar berlawanan dengan intuisi. Itu akan terjadi. Sekarang, menantu sampah ini berani berteriak pada dirinya sendiri. Ibu mertuaku, bukankah dia terlalu agung? Dia harus disembuhkan." William juga tahu bahwa Yang Guilan tidak akan bisa mendapatkan buah yang baik jika dia menyinggung Yang Guilan, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. "Bu, maaf, aku seharusnya tidak memperlakukanmu sekarang." "Apa gunanya maaf? Kamu salah sekarang. Kenapa kamu pergi?" Yang Guilan enggan, penuh sarkasme dan amarah, dan meludah dengan marah, "Kebetulan, di depan Jiang Wan hari ini, kalian berdua menjelaskan, kapan kamu akan bercerai." "Bercerai? Perceraian lagi?" William benar-benar menyebalkan, wajahnya berubah sedikit. Jiang Wan juga datang ke sana, menghela nafas tak berdaya, dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Masalahnya ada di sini pagi-pagi sekali, bisakah kamu membiarkan aku diam?" Jiang Wan berkata kepada ibunya temperamen seperti apa yang masih cukup jelas. Membuat masalah yang tidak masuk akal, ceroboh dan berguling, adalah keahlian uniknya. Dia tidak pernah benar-benar memperlakukan William sebagai menantu. Semuanya disebabkan oleh fakta bahwa dia dan William belum menikah dan mengandung, yang membuatnya terlihat di depan keluarganya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Jiang Wan dan William pindah dan membeli apartemen kecil untuk diri mereka sendiri. Pada hari kerja, dia juga mengikuti Yang Guilan, bahkan jika dia membuat masalah secara tidak masuk akal, semua orang akan menanggungnya. "Kau tidak tahu, sampah ini, aku hampir saja dibunuh di luar." Yang Guilan mengulurkan tangannya, menunjuk ke hidung William dan mengutuk, "Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, bagaimanapun, keluarga ini memilikinya kecuali aku tidak memilikinya."
Jiang Wan mengedipkan mata pada William tanpa daya, berpura-pura menegur dan berkata, "William, mengapa kamu baru saja berbicara dengan ibuku? Mengapa kamu tidak meminta maaf?" William tidak membuat kesalahan, membungkuk. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf, "Bu, maafkan aku." Yang Guilan seperti ayam jago yang menang saat ini, dengan dagu terangkat tinggi dan menatap orang-orang dengan kelopak matanya, dia sangat sombong, dan mengucapkan beberapa makian lagi. William juga mengucapkan beberapa kata permintaan maaf sebelum dia bisa pergi. Melihat William pergi, dia menoleh dan mengambil tangan Jiang Wan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiang Wan, bukankah ibu yang mengatakanmu, mengapa kamu harus bersama sampah itu? Tidak ada pria baik di dunia ini. Menurutku Gao yang baik, keluarganya baik, dan dia tampan. Kuncinya adalah bersikap baik kepada ayahmu dan aku." Jiang Wan sangat tidak berdaya, mengetahui bahwa ibunya pasti datang ke sini. "Bu, jangan katakan apa-apa, aku tidak ingin memikirkan hal-hal ini sekarang," Jiang Wan berkata tanpa daya, "pergi tidur, berbalik ke samping." Yang Guilan berkata "Jika Anda tidak menyukai Gao Yang, Cao Jun baik-baik saja. Saya pikir pemuda ini sibuk akhir-akhir ini, dan dia tidak dapat menemukan pria seperti itu dengan lentera." Jiang Wan menanggapi dirinya sendiri, Yang Guilan mendengus 2 kali karena marah. "Kamu bilang kamu gadis yang mati, bagaimana kamu bisa mati otak di mana William? Dia tidak bisa menghasilkan uang, dan tidak ada jejaring sosial. Teman-teman itu lebih miskin dari yang lain. Orang seperti itu adalah masyarakat. Sampah. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak, kamu adalah putriku, aku akan menjadi tuan untukmu, kamu dan William harus diceraikan." Yang Guilan diam-diam memutuskan bahwa acara seumur hidup putrinya juga untuk kebahagiaan di paruh akhir hidupnya, dia harus melakukannya sendiri. Jiang Wan kesal karenanya, jadi dia berhenti merawatnya di bawah selimut. Yang Guilan menggumamkan beberapa patah kata, lalu dengan cepat membawa tasnya dan meninggalkan rumah sakit. William meninggalkan rumah sakit dan hendak kembali ke perusahaan. "Kiki masih diurus oleh wali perusahaan, beberapa hari ini saya sibuk dan tidak bisa mengurusnya." Mengendarai mobil baterai, ponsel William berdering di tengah jalan, dan ternyata itu Jiangling. Mengapa dia menelepon? Teleponnya tersambung, ujung lain terdengar teriakan JMC dengan dingin, "William, kamu datang Starlight Bar, 10 menit, kalau kamu berani telat, aku akan memberitahumu di wajah seperti sepupu." Bentak. Setelah berbicara, telepon ditutup. William tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan mengendarai mobil baterai ke Starlight Bar. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa di lobi bar, 7 atau 8 anak muda mengelilingi Jiangling dan keempat temannya. 2 pria dan 3 wanita. Dari kedua pria tersebut, William masih sangat akrab, Liu Kai dan Wang Qi. Liu Kai dan Wang Qi masih mengalami luka di wajah mereka, pipi mereka merah dan bengkak, dan sudut mata mereka memar. Melihat postur ini, sekelompok orang ini diblokir. Begitu William tiba, Jiangling bangkit dan berteriak, 13 menit, apa yang kamu lakukan, apakah kamu tidak membiarkan kamu tiba dalam 10 menit? Maaf, ada kemacetan lalu lintas di jalan. William tersenyum. Hanya mobil listrikmu yang rusak yang masih terjebak kemacetan. Apakah kamu sengaja? Aku memberitahu sepupuku ketika aku kembali, kamu sedang mengotak-atik bunga di luar. Jiangling dengan tajam berkata, terlihat sedikit tidak masuk akal. Liu Kai dan Wang Qi juga membenci beberapa kata. "Jiangling, kenapa kau menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna? Apa yang bisa dia lakukan?" "Benar, hanya orang bodoh ini, apa yang bisa dia lakukan?" William sedikit mengernyit tanpa mengatakan apapun, dan berbalik. "Saya tidak datang sendiri." Pada saat ini, Jiangling cemas dan berteriak dengan keras, "William, jika kamu berani pergi sekarang, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Selama aku mengucapkan beberapa patah kata di telinga paman dan bibi, kamu masih bisa memilikinya di keluarga Jiang." Bersenang-senang. Benar saja, William berhenti ketika dia mengatakan ini, dan berbalik untuk menatap Jiangling dengan ekspresi gelap. "Kenapa kamu mencariku? Aku tidak punya waktu untuk menemanimu anak-anak," kata William datar. Pada saat ini, 7 atau 8 orang di sekitar semuanya mencibir. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut merah dengan poni miring, mengenakan kemeja bermotif bunga dengan garis leher terbuka lebar, memperlihatkan tato di dadanya, merokok dan menatap William secara miring sambil berkata, "Paman ini memiliki nada bicara yang bagus, dengarkan Jiangling katakanlah, Anda adalah sepupunya, lalu dia adalah adik ipar Anda." Alis William mengerutkan kening, dan kerumunan itu membuat marah. Diperkirakan Jiangling dan yang lainnya pasti telah memprovokasi orang lain. Paling banyak adalah uang.
Ada apa? Cepat dan katakan, aku punya hal lain setelah aku melepaskannya, kata William. Sial, bagaimana kamu berbicara dengan DJ kami? Anakmu gila. Bagaimana kalau bermain kuda lumpur rumput? Jangan minta maaf kepada DJ kami. Tiba-tiba, beberapa di belakang DJ itu seorang pria muda menunjuk ke arah William dan mengutuk dengan keras. Jiang Ling juga takut setengah mati, jadi dia berdiri dan menunjuk ke arah William dan mengutuk, William, kamu gila. Bagaimana kamu berbicara dengan DJ? Cepat minta maaf kepada DJ. Dia sekarat. William ini biasanya pengecut, mengapa dia begitu keras sekarang? Jika ini menyinggung DJ, mereka tidak akan bisa keluar dari salah satu dari mereka. Namun, DJ itu tetapi tersenyum dan membiarkan anak buahnya menekan JMC kembali ke arah William berkata. Saudari kamu berhutang kepada kami 100.000, selama kamu datang dengan ribuan orang yang dapat kamu bawa pergi. 10 juta. Segera, William melihat ke arah Jiang Ling dengan heran, tetapi yang terakhir menoleh dengan acuh tak acuh. Dia tidak merasa malu, dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil uang itu? Saya masih memilikinya di sore hari. Bersambung.